Seorang wanita sedang berbuat nakal dengan paman kecil pacarnya di mobil. Ternyata, malam sebelumnya, wanita itu secara tidak sengaja menemukan bahwa tunangannya ternyata berkolusi dengan anak angkat mereka. Hari ini di pesta pertunangan mereka, tunangannya malah menyuruh wanita itu untuk memberikan minuman kepada pria tua. Wanita itu tetap pada pendiriannya. Ia menolak untuk mengurus anak angkat itu. Charlie dengan marah berkata bahwa keluarganya bangkrut. Asalkan wanita itu bisa membuat semua orang di sana senang. Pria brengsek itu bisa mendapatkan proyek senilai triliunan dan membantu wanita itu menyelesaikan krisis perusahaan. Namun, wanita itu langsung membalas, anak angkatmu sudah tinggal di rumah ini cukup lama. Biarkan dia menemani tamu. Anak angkat itu tidak bisa berkata-kata. Segera meminta bantuan kepada pria brengsek. Pria brengsek itu, demi mendukung anak perempuan baru, langsung mengumumkan pembatalan pesta pertunangan. Ibunya mendengar berita itu dan segera mencegahnya. Pria brengsek itu tidak mengerti. Wanita itu sudah bangkrut. Mengapa masih harus menikahi wanita ini? Ibu baru saja memberitahunya. Wanita itu ditunjuk langsung oleh nenek buyutnya. Hanya dengan menikahi wanita ini dia bisa mendapatkan saham triliunan. Jika pria brengsek itu tidak menikahi gadis itu, maka saham itu akan jatuh ke tangan paman kecil. Saat itu juga, paman kecil tiba-tiba muncul. Saat itu wanita itu baru terkejut menyadari. Pria ini ternyata adalah paman kecil dari pria brengsek itu. Selanjutnya, paman kecil langsung memeluk pinggang wanita itu, dan mengumumkan kepada semua orang yang hadir bahwa wanita ini adalah miliknya. Setelah itu, tanpa memberi kesempatan kepada siapapun untuk bereaksi, dia langsung membawa wanita itu pergi. Ini hanya sebuah permainan. Nona Su, jangan salah paham. Kamu telah membawaku pergi dari Dingguyan. Bagaimana kamu akan menjelaskan kepada keluargamu? Itu tidak perlu kamu khawatirkan. Urusi urusanmu sendiri. Sin. Kakak, panggil Susu cepat datang bantu aku. Ada apa ini? Aku hanya terlambat sedikit. Aku dengar ada beberapa orang bahkan sudah mengganti tunangan. Chen, kamu suka susu kenapa tidak bilang pada nenek? Kalau saja aku tidak mengira kamu sudah punya orang lain di hatimu. Apapun yang dikatakan, aku tidak akan meminta Susu menikah dengan cucu yang tidak berguna itu, Huo Chang'an. Kau sudah tidak muda lagi. Aku harap kali ini kau serius. Jangan membuat nenek kecewa. Nenek, masalahnya bukan kau. Itu dia Huo Xicha. Memang laki-laki yang belum pernah ada dan tidak akan ada lagi di masa depan. Dia benar-benar tampan. Dia lebih tampan dari foto-fotonya. Aku suka. Kau jangan berani merebutnya denganku. Aku masih menunggu Sunansin dan Huo Chang'an, dua pria busuk itu memanggilku sepupu kecil di depanku. Bodoh. Sekarang hanya dia yang bisa membantu saya memulihkan keluarga Su. Saya harus mendapatkan Huo Xichen. Huo Xichen ini tidak sederhana. Saya dengar dia tidak tertarik pada wanita. Saya yakin dia sangat tertarik pada wanita. Dia tidak tertarik pada wanita seperti kamu. King, kita sudah bersaudara sekian lama. Bagaimana mungkin kamu bicara seperti itu? Saya hanya ingin kamu menghadapi kenyataan. Taruh vas bunga itu. Berdasarkan apa? Berdasarkan semua ini adalah milik keluarga Su. Tapi semua ini adalah hadiah orang tua sebelumnya untukku. Aku berhak membawanya pergi. Karena kau masih memanggil mereka, orang tua. Keluarkan rumah dan mobil yang mereka berikan sebagai jaminan hutangmu. Tidak sia-sia mereka telah membesarkanmu. Maaf ya? Dokumen adopsi mana? Saya sudah secara resmi membatalkan. Mulai hari ini, saya tidak lagi bernama Su. Kalian juga jangan berharap bisa mengambil uang dari saya. Begitu ya? Kalau begitu saya akan melaporkan. Saya akan bilang ada orang yang masuk paksa ke rumah Su untuk mencuri. Suki, saya tidak menyangka kamu adalah wanita yang berpikiran jahat seperti ini. Saya beritahu kamu, hari ini, meskipun saya merusaknya, aku juga tidak akan memberikannya padamu. Vas ini bernilai 5 juta. Merusak dengan sengaja. Apakah ada harapan untuk hidupmu ke depan? Chang'an. Su King. Dia menggangguku. Telepon Su King. Kau ini bajingan.
Jangan buat dia merasa tertekan. Ada apa? Saya yang akan menghadapi. Hishangzi sudah mulai merasa kasihan. Kamu ingin melindunginya. Baiklah, dia telah menghancurkan vas antik di rumah kita. Bernilai 5 juta. Kamu harus mengganti rugi sesuai harga. Baik. Uangnya akan saya berikan padamu. Jangan buat dia merasa tertekan. 6 juta? Saya menunggu pemberitahuan transfer dari Tuan Huo. Bukan 5 juta. Jika tertunda 1 menit lagi, itu menjadi 7 juta. Sekarang kendali ada di tangan saya. Jika tidak ingin video romantis kalian 3 bulan lalu trending, sebaiknya cari pintu keluar dengan baik. Baiklah, 6 juta. Hanya 6 juta, saya katakan. Saya pasti akan membuatmu menyesal. Akun Anda telah menerima 6 juta yuan. Apakah kamu tidak mau melihatnya? Mau menghancurkan apa saja? Silakan. Saudara ketiga, dengar-dengar kamu mencuri tunangan Huo Chang'an kemarinnya. Keren, gadis ini pasti sangat cantik sekali. Sampai-sampai bisa membuatmu terpesona seperti ini. Saudara ketiga, lihatlah, ada wanita cantik. Saudara ketiga, kamu tahu siapa dia? Saya kasih tahu ya, dia adalah putri dari keluarga Su King. Ini kan jelas-jelas Sudaji, ya. Saya bilang sama kamu, banyak teman-teman yang ingin mendekatinya. Tentu saja termasuk teman ini juga, ya. Sangat bisa menarik perhatian, ya. Tapi dengar-dengar sekarang keluarga Su bangkrut. Teman itu mau mencoba mendekatinya. Lihat dia hari ini mau terpikat atau tidak. Saudara San. Semoga teman itu sukses, ya. Saudara ketiga, terakhir kali kamu menyebut gadis itu namanya apa? Su Qin. Su. Bagaimana dengan pengumpulan uangnya? Bagian saya sudah seharusnya dikembalikan, kan, Paman Wang? Berikan saya beberapa hari lagi. Uangmu pasti akan saya berikan. Sekalian saya akan memberikan beberapa poin bunga. Saya tahu kamu sedang sulit sekarang. Aku juga tidak bisa menyusahkanmu, gadis kecil ini. Iya kan? Begini saja, kamu temani Paman Wang minum beberapa gelas. Minum 1 gelas, aku akan memberi kamu tambahan waktu 1 hari. Minum 2 gelas, aku akan memberi kamu 2 hari tambahan. Bagaimana? Baik, sepakat. Aku sudah mengingatnya untukmu. Paman Wang, kamu harus menepati janjimu. Baik. 5 hari. Hehehe. Paman, kamu mabuk. Paman Wang akan membantumu beristirahat. Pacarku sedang menungguku di luar. Bukankah urusanmu dengan keluarga Huo sudah dibatalkan? Dari mana datangnya pacar? Ayo ikut aku. Cemburu ya? Dia berhutang berapa padamu? Aku yang akan membayarnya. Jangan sekali lagi berpikir tentang dia. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Tidak perlu begitu, Tuan Huo. Aku adalah teman dekat ayahnya. Bagaimana mungkin aku menyakiti susu? Apa yang kamu rencanakan? Kamu sendiri yang tahu. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Tadi kamu sangat menakutkan. Kamu berani bertaruh dengan orang seperti itu. Hati-hati, dia bisa menghabiskanmu. Akhirnya kamu akan kehilangan segalanya. Untungnya aku punya pangeran. Kau pergi kemana? Ke rumahmu. Nona Su, aku menyelamatkanmu bukan karena ingin melihatmu dalam bahaya. Tidak ada niat lain. Paman takut aku akan memakanmu. Tenang saja, aku hanya meninggalkan sesuatu di tempatmu. Aku akan mengambilnya dan pergi. Apa ini? Besok saya akan minta sopir mengantarkanmu. Tidak bisa. Itu kalung yang ditinggalkan ibuku untukku. Aku tidak bisa menunggu lagi.
Kalung itu benar-benar sangat penting bagiku. Hari itu tidak sengaja jatuh ke saku kamu. Pulang. "52 Jangan-jangan. Jangan bergerak. Siapa yang memberimu izin menyentuh lukisan itu? Kenapa kau begitu marah? Siapa orang di dalam lukisan itu?" Nomor 52 adalah, jangan tanyakan hal-hal yang tidak perlu. Nyonya Zhang. Pakaian yang saya ganti kemarin sudah dibawa ke dry cleaner? Masih belum, Tuan. Cari tahu apakah ada sebuah kalung. Ah. Kau ingin menggoda aku. Dengan sengaja meninggalkan kalung. Betul tidak? Tentu saja tidak. Semoga saja tidak. Tentu saja iya. Kalau tidak, bagaimana bisa mendekatimu lagi? Nona, apakah ini kalungnya? Oh iya, terima kasih. Wah, Nona benar-benar cantik. Tidak heran sebelumnya nenek mengatur banyak calon pasangan. Bapak tidak memperhatikan. Sang MA, hari ini kamu bicara terlalu banyak. Kamu sibuk saja. Kalian terus saja berbicara. Tidak akan mengganggu kalian. Paman kecil juga akan didesak untuk menikah. Tapi memang begitu. Bahkan keponakan saja sudah harus bersiap menikah. Paman kecil memang tidak punya pacar, itu memang tidak bisa dibenarkan. Paman kecil, siapa yang kamu maksud dengan paman kecilmu? Kamu sebaiknya memanggilku dengan nama lain. Lalu, mau panggil aku apa? Big Bro. Big Bro. Cukup, Miss Su. Jika kamu ingin memanfaatkanku untuk membalas dendam pada Chang'an, maaf, aku tidak punya waktu atau energi untuk bermain game yang membosankan ini. Baiklah, aku akui. Aku tidak hanya ingin menggunakanmu untuk mengganggu Huo Chang'an, tapi juga ingin memintamu untuk membantu membangkitkan kembali keluarga Su. Hanya kamu sekarang. Seluruh Jiangcheng sedang menonton lelucon keluarga Su. Kamu menunggu untuk melihatku terjebak dalam lumpur dan tidak bisa bangkit. Tapi aku tidak mau menyerah. Mr. Huo memberiku kesempatan untuk bekerja sama denganmu. Pasar furnitur mewah di perusahaanmu belum terbuka. Rencanaku bisa membuat produk perusahaanmu cepat masuk pasar teratas. Dan dalam 3 bulan membuka pasar internasional. Tidak perlu Zhang Ma mengantar tamu. Pria yang tidak bisa dipengaruhi oleh uang atau garam. Seorang pria yang begitu dingin dan tanpa belas kasihan. Siapa wanitalah yang akan menyukainya? Apakah angka 52 memiliki makna khusus? Saya dan si kakak kecil itu bertemu di rumah sakit rehabilitasi. Kami tidak punya nama. Hanya ada nomor. Saya adalah 48 dan dia adalah 52. Lihatlah, jika kita ditambahkan bersama, hasilnya adalah 100. Lengkap. Jingjing, maaf. Aku tidak bisa melindungi seluruh keluarga Shu. Dan aku juga tidak bisa membuatmu bahagia. Apa yang kamu katakan? Sejak keluarga Shu bangkrut, seluruh dunia meninggalkanku. Aku seharusnya berterima kasih padamu. Terima kasih kepada si Ye yang tidak meninggalkan wanita kecil ini. Lalu bagaimana dengan kakakmu? Apakah kamu masih berencana untuk mencari kakakmu? Menurut saya, kita sudah mencari begitu lama. Apakah dia sudah melupakanmu? Tidak mungkin, kita pasti akan bertemu lagi. Baiklah. Kamu dan kakakmu pasti akan bersatu, kan? Lalu bagaimana dengan Hu Qicheng? Menurut saya, dia sudah menolakmu. Bukan saya yang menggantikanmu. Kurang bicara, pria ini adalah satu-satunya harapanku. Aku tidak akan melepaskannya. Tunggu sampai aku kaya. Aku akan mencarikanmu 108 pria tampan, agar kamu bisa bersenang-senang. Asyik. Lalu, bagaimana rencanamu untuk mengatasi Huo Xisheng? Klik sudut kiri bawah video untuk menonton keseluruhan. Lalu bagaimana ini? Apakah kamu masih berencana mencari kakakmu? Menurut saya, kita sudah lama tidak menemukan. Apakah dia sudah melupakanmu? Tidak mungkin, kita pasti akan bertemu lagi. Kamu dan kakakmu pasti akan bersatu. Lalu bagaimana dengan Huo Qicheng? Menurut saya, dia sudah menolakmu. Tapi aku bisa mendengar dengan jelas. Cukup omong kosong, pria ini adalah harapan terakhirku. Aku tidak akan menyerah.
Setelah aku menjadi kaya raya, aku akan mencarikanmu 108 pria tampan, agar kamu bisa puas sepenuhnya. Puas. Lalu bagaimana kamu berencana menghadapi respirator? Aku punya caranya sendiri. Sungguh tanggung jawab. Ternyata dia jadi sombong. Sayang, akhirnya kamu kembali. Aku dan nenek sudah menunggu kamu cukup lama. Siapa yang menyuruhmu datang ke sini? Kau ini anak nakal. Bagaimana kamu bisa berbicara seperti itu kepada susu? Kamu pergi ke pesta pertunangan Chang'an dan merebut susu kembali. Sekarang kamu bersikap seperti ini padanya. Apa bedanya kamu dengan brengsek itu? Chang'an? Nanan? Dia. Aku awalnya ingin susu dijodohkan denganmu. Tapi kamu mati-matian menolak. Sekarang melihat kalian berdua bersama, aku juga tidak merasa menyesal. Tapi kamu ini harus baik-baik pada susu. Kalau tidak, nenek tidak akan memaafkanmu. Sekarang ada nenek sebagai dukungan. Aku ingin lihat bagaimana kamu mengusirku. Tahu, nenek. Saya ada yang ingin saya katakan padanya. Kamu sebenarnya sedang melakukan apa sih? Novel ini benar-benar sulit ditemukan. Bukankah itu pacar saya? Kenapa jadi kacau begini? Atau apakah kamu masih tidak bisa melupakan Huo Chang'an? Pacar, tujuanku sangat sederhana. Saya akan membujuk nenek untukmu. Kau membantuku menghidupkan kembali keluarga Su. Tidak berpelukan, tidak mencium, tidak tidur bersama, tapi siap sedia kapan saja. Menjamin di depan nenek, persona pacar yang baik tak akan runtuh. Jangan mengandalkan kerjasama. Jika kau tidak bisa melakukannya, lalu bagaimana kalau aku tidak bisa melakukannya? Aku akan membiarkanmu melakukan apa saja. Apapun boleh dilakukan. Tentu saja. Namun, Anda harus menandatangani ini terlebih dahulu untuk dihitung. Saya ingin melihat apa lagi yang bisa dilakukan. Datang ke Departemen Penelitian dan Pengembangan Venmo besok pagi pukul 9 tepat. Saya pasti akan memuaskan Anda. Tunjukkan kemampuan sejati Anda. Jika tidak, jangan pernah muncul di depan saya. Pacar, saya pasti akan menepati janji. Bagaimana proposal Suking? Kami sepakat bahwa proposal Nyonya Su sangat berani, inovatif dan memiliki nada. Desainnya sangat selaras dengan filosofi merek kami. Silakan lihat, Ho Zong. Tak disangka gadis kecil itu masih punya sedikit kemampuan. Dia kekurangan modal yang begitu membanggakan. Hanya saja datanya kurang rigor. Tidak memenuhi syarat. Kebangkrutan bersama Sunan. Kamu tahu, apa yang perlu dibesar-besarkan? Lagi pula, itu sudah tidak ada hubungannya dengan saya lagi. Kamu benar-benar tidak peduli sama sekali, ya? Setidaknya sebelumnya kamu baik-baik saja dengan Sunan Sing. Dia tidak membalas kebaikanmu, ya sudahlah. Tapi dia malah bersikap seperti ini padamu. Kedua orang ini memang beracun, ya? Siapa suruh keluargaku bangkrut? Sunan Sing sudah menjauh dariku sejak lama. Tapi, Xiao Xi, kamu seharusnya mengenalku. Dibandingkan dengan Huo Chang'an, saya lebih tertarik pada paman kecilnya. Pria dengan 8 otot perut seperti Putri Duyung. 19. Apakah pacar saya terkejut melihat rencana saya? Departemen R&D tidak memberitahumu? Rencana itu ditolak. Hei Kuo Si Chen. Mengapa kamu menolak rencana saya? Kepala botak Yang. Pacar kamu adalah Shang Shu. Kamu sengaja, bukan? Oh. Apakah kamu ingin menghalangi desainku? Agar kamu bisa mendapatkan keuntungan dariku? Naiklah. Ya, nama saya.
Nyonya Su datang. Kedua orang itu masuk ke kamar tidur bersama-sama. Baiklah, beritahu aku jika ada perkembangan pertama kali. Berjalan di garis seperti kamu ingin naik tinggi. Aku mencintaimu ingin pulang. Tapi kamu memadamkan cahaya. Buka komputermu. Bukankah kamu ingin tahu di mana letak masalah dalam desainmu? Apakah Tuan Su mengharapkan sesuatu? Adakah dia mengharapkan utang budi masuk? Tenang saja, sekarang aku tidak tertarik pada dagingmu. Lihat ini. Garis ini perlu dimodifikasi sedikit. Tetapi data di sini sudah optimal. Lalu bagaimana mengubahnya? Pikirkan sendiri. Kecerdasanmu cukup baik. Nyonya Zhang sekarang ada di luar pintu. Mungkin kita perlu meminta Nyonya Su untuk menyertai saya berpura-pura. Bermain peran dengan pacar, aku sangat profesional. Nyonya Su tidak perlu begitu tekun. Menerima upah dan melakukan tugas. Aku memiliki pemahaman ini. Nona Su, kamu sedang bermain api. Lalu, kenapa kamu tidak berani melihatku? Apakah kamu sudah terpesona padaku? Jangan tantang batasanku. Jika tidak, aku mengerti. Pria yang tidak jujur. Aduh, Tuan dan Nona Su telah berada di dalam ruangan selama 2 jam. Sekarang Tuan meminta sopir untuk mengantar Nona Su pulang. Sudah malam ini masih memanggil gadis itu pulang. Setelah tidur sendiri, tidak peduli lagi dengan perasaan orang lain. Apakah Huo Shichen binatang? Beritahu nenek moyangku. Dalam ilmu genetik, manusia belum menembus hambatan isolasi reproduksi. Jika aku binatang, ayahku juga belajar. Nanti kakek, aku akan menikahimu. Xiao Du. Bukan nomor 48. Bukan. Selamat pagi, pacar. Ingat untuk sarapan. Hari ini kan hari ketika Susi bangkrut. Hari ketika pasangan Susi satu mati dan satu masuk penjara, kan? Sujun sangat tampan. Kebetulan sekali, kamu di sini ya. Naik mobil. Aku. Saya dan teman saya. Siap sedia kapan saja. Ini Nona Su. Silakan tentukan sendiri. Cium dia. Kamu tinggal di sini. Tinggal bersama teman itu. Nona Su punya banyak pacar. Apakah kamu memuji saya? Pindah ke tempat saya. Dengan cara ini, bisa dipastikan selalu siap sedia. Baiklah, saya akan kembali sekarang untuk berkemas. Pacar di rumah menunggu saya dengan sabar. Sukian, kenapa kamu di sini? Saya dengar kamu terus-menerus bertanya pada si Huo. Sungguh luar biasa. Jangan campuri urusan orang lain. Peluk pria busuk di sampingmu. Atau kau akan kehilangan segalanya. Nansing adalah menantu saya. Saya akan membuatnya hidup dengan makmur sepanjang hidupnya.
Tidak seperti dia yang bisa diberikan tetapi malah dikirim pulang oleh suami saudaranya. Huo Chang'an, Huo tidak mengajarkanimu untuk menghormati orang yang lebih tua? Sepertinya hari ini, sore nanti saya harus bicara dengan saudara iparku. Supaya kau tidak terus-menerus mencemarkan nama baik keluarga Huo. Kau memang keras kepala seperti bebek mati. Apakah Tuan Huo akan mengurusmu? Jangan terlalu membanggakan diri. Diamlah. Kenapa tidak memberi kabar saat datang? Apa aku harus datang menjemputmu sendiri? Aku suka merasa diperhatikan olehmu. Chang'an. Panggil dia Xiao Shen. Ayo, panggil Xiao Shen. Bibi kecil. Keponakan, kamu tidak perlu. Kamu kan bukan orang keluarga Huo. Kedepannya juga tidak tahu apakah ada kelayakan ini. Pergi. Pacarmu bermain peran cukup bagus ya. Walaupun masih di bawahku. Semua itu diajari oleh pacar. Jadi, apakah aku harus mengatakan bahwa dia bisa diajari? Bukankah kamu ingin membantuku membuka pasar internasional? Aku memberikan kesempatan ini padamu. Kontrak sudah siap. Tanda tangan membuatnya berlaku. Benar. Terima kasih, kekasihku. Ayah. Kau lihat, aku bawa kue favoritmu untukmu. Ada juga beberapa perlengkapan mandi di dalamnya. Kalau ada yang kurang, katakan padaku. Aku akan bawa lagi saat aku datang berikutnya. Di mana ibumu? Kenapa hanya kamu yang datang sendirian? Mengapa dia tidak datang untuk melihatku? Kamu ini seperti bintang 8 tua. Cepat bayar utangmu. Aku beritahu kamu. Jika hari ini kamu tidak membayar utangmu, berarti kamu harus siap mati. Baik. Ibu. Dia pergi untuk bersantai. Tunggu sampai dia merasa lebih baik. Aku akan membawanya untuk bertemu denganmu. Asalkan dia tidak membenciku, itu sudah cukup. Susu. Aku yang minta maaf kepada kalian. Membuat kalian menderita. Aku ingat proyek ayah selalu berjalan lancar. Bagaimana bisa tiba-tiba ada masalah? Karena peluang inti perusahaan telah bocor. Itulah yang menyebabkan keruntuhan. Siapa yang membocorkan rahasia inti? Saya juga tidak tahu. Susu. Kamu adalah satu-satunya yang dipikirkan ayah. Kamu harus menjaga dirimu baik-baik. Tenang saja, ayah. Saya pasti akan segera melunasi utang. Agar kamu bisa kembali lebih cepat. Anak yang baik. Ayah, maafkan aku. Chen teman. Mau minum secangkir? Bangun. Untukku. Alasan melihat burung-burung sulit untuk lolos. Kau sudah mabuk, jangan minum lagi. Mengapa tidak membiarkanku minum alkohol? Tahu betapa susahnya, di dalam hatiku. Tahukah kamu berapa banyak utang yang saya miliki? Saat ini. Sekarang rumah sudah hancur. Ayah sudah dipenjara. Ibu sudah meninggal. Ibu yang saya cintai tidak akan pernah kembali. Kamu adalah orang jahat. Selama kalian tidak punya niat baik. Kamu, dan kalian. Tampak seperti kakak laki-laki. Kamu terlihat seperti kakak laki-laki. Kamu bilang apa? Aku bilang. Kamu terlihat seperti rusa kecil. Kenapa kamu di sini? Kalau bukan siapa lagi? Kamu mau siapa lagi?
Sudah cukup dipeluk? Siapa yang mau memelukmu? Bukankah kamu yang membawaku ke sini saat aku mabuk? Ingin berbuat jahat padaku? Jika aku ingin berbuat jahat padamu, mengapa tidak langsung membawamu ke hotel? Mengapa dia begitu mirip dengan kakak pria? Apakah di dunia ini benar-benar ada mata yang sama persis? Mulai sekarang, jangan pernah minum alkohol sendirian di luar. Kali ini kamu bisa bertemu denganku. Lain kali belum tentu seberuntung ini. Ai. Bagaimana bisa pria yang begitu kasar dan tidak sopan ini adalah kakak yang lembut dan baik? Mungkin aku terlalu merindukannya. Keringkan dulu baru bicara. Pakaian ini saya minta sopir untuk membelikanmu. Sesuai dengan ukuranmu. Bagaimana kamu tahu ukuranku? Sangat jelas. Kamu keluar, aku mau ganti baju. Yang perlu dilihat sudah dilihat. Kamu malu apa? Itu juga tidak boleh. Di sini saya tidak nyaman. Kamu tinggal di sini malam ini. Saya belum membereskan barang-barang. Di sini ada semua yang kamu butuhkan. Jika masih kurang, biarkan sang MA dan sopir membantumu. Saya lihat Nona Su sudah mabuk. Apakah perlu bantuan? Tidak usah, kamu istirahat saja. Mulai malam ini, Nona Su tinggal di sini. Baik, baik, baik. Sangat baik, nenek sudah menunggu hari ini. Nona tidak tahu kalau Tuan sangat menghormati. Nanti aku atur sedikit lebih kecil. Tidak perlu. Yang penting dia suka. Pagi, pacar. Aku mengganggu tidurmu? Menurutmu? Bu Zhang mengirim orang untuk membersihkan kamar di lantai 3. Untuk Misu sebagai ruang yoga. Baik. Tidak usah repot. Saya juga bisa di luar ruangan. Menikmati cinta di luar. Habis. Tua itu tidak mengerti cara menikmati. Hom haha hom. Hu Chang'an. Siapa dia? Apakah kamu pantas untukku? Siapa sebenarnya Hu Chang'an ini? Bukankah kamu masih single? Apa kualifikasi Anda? Anda makan dan menggunakan milik saya. Berdasarkan apa Anda berani memberi perintah kepada saya? Huo Chang'an. Saya mengandung anak Anda. Saya mengandung anak Anda. Apakah Anda tidak memiliki hati nurani? Bagaimana jika saya mengandungnya? Apakah dia benar-benar anak Chang'an masih perlu diperdebatkan? Chang'an akan menendangnya keluar. Jangan mengacaukan suasana kami. Jangan biarkan aku melihatmu. Bisakah Anda memberi saya uang, Paman? Aku bukan orang tuamu. Mengapa harus memberiku uang? Bukankah kamu sudah menempel pada Huo Chang'an? Mengapa dia tidak mau menghabiskan uang untukmu? Aku telah diusir oleh Huo Chang'an. Sekarang aku tidak memiliki sepeser pun di dompetku. Maaf, aku tidak seharusnya menyakiti perasaanmu. Bisakah kau membantu aku? Hanya karena kita sudah bersahabat selama belasan tahun? Sunansin, kamu terlalu memujaku. Aku bukanlah sesuatu yang suci. Dan aku tidak akan membantumu. Sejak kamu terlibat dalam kasus kebangkrutan itu, hubungan kita selama belasan tahun sudah putus. Meskipun kamu berlutut di depanku sekarang, aku tidak akan memberikanmu 1 sen pun. Aku memang tidak suka minum teh. Aku bersamanya. Hanya untuk membalas dendam. Kau sudah cukup menderita. Aku sudah cukup menderita menjadi pelayan di sampingmu. Sunansin. Apa kau benar-benar sudah terlalu lama tinggal di rumahku? Sampai menganggap dirimu sebagai nyonya besar? Kau lupa apa yang kau lakukan sebelum datang ke rumahku? Kau mengatakan itu berarti kau tidak mau membantuku, kan? Karma itu tidak bisa dihindari. Aku sudah bilang padamu, Huo Chang'an. Dia bukan orang baik, tapi kamu tetap tidak percaya. Jalan yang kamu pilih, kamu yang harus jalani. Aku tidak punya kewajiban untuk membantu. Kamu.
Kenapa keluarga Su yang bangkrut berhutang begitu banyak? Sementara Su King masih bisa hidup dengan nyaman. Sedangkan aku harus menanggung semua kesedihan dan penderitaan. Su King, aku pasti tidak akan membiarkanmu hidup dengan baik. Apa yang ingin kamu beli? Silakan bilang. Pacar, kamu begini membuatku merasa seolah-olah aku ditanggung. Apa yang kamu pikirkan? Itu harus dibayar. Sekarang, aku punya banyak kreditur. Apa kamu tidak takut aku akan menggunakan kartu kreditmu habis-habisan dan pergi? Terserah kamu. Kamu hebat, ya? Aku makan dari usahaku sendiri. Tidak bergantung pada susu. Gadis kecil ini memang punya keberanian. Aku ingin tahu sampai kapan kamu bisa bertahan. Itu benar-benar Ibu Su King kah? Matinya sangat mengenaskan. Yang paling mengenaskan adalah, orang yang meninggal itu harus diposting di internet. Kalau tidak, banyak yang berdebat. Kamu bilang siapa? Ini sudah terlalu berlebihan. Jika Su King tahu, bagaimana dia bisa bertahan? Kau sedang bicara apa? Su Nanjing. Saat ibu masih hidup, dia memperlakukanmu seperti anak kandungnya. Tak disangka malah membesarkan seorang serigala berbulu domba. Setelah kematiannya, kau masih tidak bisa tenang. Bagaimana kau tahu itu aku? Foto saat ibuku meninggal hanya kau yang punya. Selain kamu, siapa lagi yang bisa? Suki, kalau sudah tahu seperti ini, kenapa dulu harus begitu? Sekarang aku masih punya banyak foto ibumu. Jika kamu ingin ibumu tenang di alam baka, jangan buang dia di mana-mana. Aku sudah tahu kamu pasti akan datang. Bagaimanapun juga, ibumu adalah orang yang paling kamu cintai. Sunan, kalau kamu berani mengirim foto ibuku lagi, aku akan membuatmu menyesal. Jika kamu tidak ingin foto ibumu muncul di internet lagi, maka itu tergantung pada kesungguhanmu. Kamu ingin berapa? 50 juta. Kamu tahu keadaan aku sekarang, tapi masih berani meminta terlalu banyak. Kalau tidak yakin sepenuhnya, kenapa aku mengundangmu ke sini? Bukankah kamu sudah dekat dengan paman kecil Huo Chang'an? Kamu tidak punya uang. Dia punya uang. Baginya, 50 juta itu tidak lebih dari sekedar hujan tipis kan? Ini adalah pemerasan. Dan bagaimana jika memang begitu? Kamu telah mendorongku ke jurang tanpa harapan. Mengapa tidak bisa mengambil rasa sakitmu dan menukarnya dengan sedikit uang? Ibumu benar-benar orang yang baik. Bahkan setelah mati, dia masih bisa membantu. Kamu tidak layak mendengar tentang ibuku. Sunan Sing, hal terakhir yang menyesal adalah membawamu pulang ke rumah dan membiarkan orang tuanku membesarkanku. Kau ini anak durhaka. Su King, kau mencari mati. Aku perintahkan kau segera menghapus foto ibuku. Jika tidak, kau akan menyesalinya. Atau kau akan merasakannya. Su King, jika hari ini kau tidak membayar uang, kau tidak akan pernah bisa keluar dari sini. Si Nansing, lupakan saja. Saya pemegang sabuk hitam taekwondo. Lain kali ingat untuk memanggil saya ya. Badan kecil tapi kuat juga. Tapi pacar, jangan berkelahi di luar lagi ya. Dia adalah perempuan Huo Shichen. Tenang saja. Saya sangat gesit. Tidak akan terluka. Saya tidak khawatir kamu dirugikan. Aku takut malu. Kamu memang jahat. Berani sekali. Berani menyerang orangku. Bukan urusan kita. Semua ini dukungannya. Kamu harus cari dia. Lalu bagaimana? Meskipun begitu, itu urusan saya dan Su King. Tidak ada hubungannya denganmu. Jangan kira karena kamu wanita, aku takut untuk bertindak. Kalau ada sekali lagi, aku pasti tidak akan membunuhmu. Pergi. Su King, aku tidak percaya kamu akan beruntung seumur hidup. Kenapa kamu tidak memberitahuku tentang pemerasan itu? Aku bisa memberimu uang untuk menyelesaikan masalah mereka.
Masalah kecil ini bisa aku atasi sendiri. Tidak perlu kamu campur tangan. Kau benar-benar bisa ya? Benarkah kau sangat sensitif? Tadi saat kau bertarung, sepertinya kau cukup berani. Tidak terlihat seperti seseorang yang takut sakit. Kekasihku, apakah kau selalu seperti ini pada setiap gadis? Kekasihku, kau lihat aku sangat luang? Justru kau? Jangan luang sembarangan naik ke mobil pria lain. Tentu saja aku tidak akan sembarangan. Aku hanya datang untuk kekasihku karena wajahnya. Mobil di luar mengikutiku. Huo Xicheng, maksudmu apa? Bukankah kamu tidak ingin berpacaran? Jadi apa urusannya dengan dia? Nona Si. Urusan saya tidak perlu kamu ketahui. Aku sangat mencintaimu. Kamu bahkan menolakku demi dia. Apakah ada kemungkinan bahwa kekasihku hanya tidak ingin berpacaran denganmu? Suking, kamu itu siapa? Jangan bilang sekarang keluarga Su sudah jatuh. Meskipun keluarga Su belum jatuh, saya juga tidak akan mempedulikanmu. Tidak apa kalau kamu tidak mempedulikan saya. Yang penting jika keluarga kita yang tercinta mempedulikan saya di hatanya. Huo Xichen, jika kau berani membawa gadis kecil jahat ini pergi hari ini, aku akan mati di depanmu. Saya akan memperkenalkan sebuah krematorium yang dapat dipercaya kepada ayahmu. Tuan Huo sudah tiba. Tuan Huo telah datang. Tidurlah. Tidur yang nyenyak. Tidak ada yang akan mengganggumu. Sudah bangun. Sudah berapa lama di rumah? Setengah jam. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Kamu tidur seperti babi. Bunyi dengkur berseru. Siapa yang akan membangunkanmu? Kamu bohong. Aku tidak pernah mendengkur. Nenek, bagaimana Anda bisa datang? HMPH, sudah pasti aku datang untuk melihat susu. Kalian berdua tinggal bersama? Kalau sudah tahu, kenapa masih bertanya? Baguslah, susu. Jika dia tidak baik padamu, katakan saja padaku. Nenek ada di sini untuk bersaksi untukku. Dia tidak berani memperlakukanku dengan buruk. Sudahlah, sudah larut juga. Istirahatlah lebih awal. Sudah malam. Aku akan minta supir mengantarmu pulang. Kenapa? Sudah malam? Kamu masih mau aku pulang? Aku sendirian di rumah terlalu sepi. Mulai hari ini, aku akan pindah tinggal di sini selama seminggu. Berpikir tentang di mana tidur malam ini. Tidur? Nenek datang untuk mendesak pernikahan. Malam ini hanya bisa tidur di tempatku. Tidur ya tidur, bukan belum pernah tidur. Malas malam ini. Tenang saja, aku pasti bersih hati dan tidak berperasaan. Tidak akan melirik. Satu helai rambut pun tidak akan aku sentuh. Aku haus. Kamu bangun dulu. Aku akan ambilkan air untukmu. Aku tidak mau minum air. Aku mau kamu patuh. Tidur yang nyenyak. Suking, kamu harus lebih sadar.
Kakak ini bermain cukup liar ya. Ini dupa ya. Aku sengaja minta seseorang membawanya dari Thailand. Hasilnya sangat baik. Meskipun dia adalah Liu Xiaohui. Hehe, malam ini juga akan terjatuh dalam dekapan Rock Delima. Ketika Nyonya tua turun tangan, memang berbeda. Kecepatannya luar biasa. Tahun depan berharap bisa memeluk cucu berat. Hahaha. Apa yang kau lakukan padaku? Kemarin saat melepas bajuku, keberanianmu cukup besar. Kenapa hari ini jadi takut? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin aku melepas bajumu? Bukan pertama kalinya kan? Sebelumnya juga. Tenang saja. Aku tidak akan memanfaatkan situasi ini. Nenek memberikan kita aroma penggoda. Aroma penggoda. Ayo bangun. Lakukan rutinitas lengkap. Kalau tidak, nenek akan mencari cara lain. Ibu Sang, bawa mangkuk sarang burung itu ke sini. Biarkan mereka beristirahat dengan baik. Baik, Nyonya. Kamu sudah minum, kan? Kemarin malam sangat melelahkan. Kenapa kamu di sini? Kalau kamu bisa datang, kenapa aku tidak bisa? Lagi pula, ayahmu sudah membesarkanku selama lebih dari 10 tahun. Dia pasti sangat bosan sendirian di sini. Aku datang untuk memberitahunya beberapa hal yang menarik. Apa yang kamu bicarakan dengan ayahku? Suking? Oh Suking, kau tidak membiarkanku hidup dengan baik. Kau juga jangan berharap hidup dengan baik. Mulai sekarang, aku akan membuatmu menderita. Bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Kau benar-benar telah mempermalukan keluarga Sukami. Bagaimana bisa kau menggoda paman kecil Huo Chang'an pada hari pernikahanmu sendiri? Sepanjang hidup-hidup dengan jujur, tidak pernah melakukan hal yang merugikan. Hanya berharap bahwa kamu bisa hidup dengan terhormat. Bagaimana? Apakah Sulansin benar-benar berkata begitu kepadamu? Jika bukan dia yang memberitahuku, saya tidak akan tahu bahwa kamu hidup dalam kehidupan yang rendah diri ini. Meskipun saya mati kelaparan, saya tidak akan membiarkan putri keluarga Su ini menjual tubuhnya dengan murah. Bagaimana galaksi mendidikmu? Meskipun saya seorang pelacur, saya masih punya harga diri. Kamu tidak bisa merusak nama baik keluarga Su seperti ini. Kamu? Jangan terburu-buru. Saya tahu apa yang saya lakukan. Saya akan segera mengembalikan beberapa ribu. Kamu bisa pulang. Asalkan kamu bisa pulang. Saya akan melakukan apapun. Su. Sejak kecil, kamu memang keras kepala. Tidak seperti pria yang pengertian dan patuh. Ini karena ayah memanjakanmu terlalu berlebihan. Hingga kamu bisa bertindak semaunya. Kau tahu tidak? Kau tahu tidak seperti apa orangnya Huo Shichen. Kau sudah membuatnya marah. Benarkah kau berpikir bisa mendapatkan sesuatu yang baik darinya? Ya? Susu. Dengarkan kata ayah. Tinggalkan Jiang Chen. Tinggalkan tempat penuh masalah ini. Utang keluarga kita semua harus dibayar olehmu. Ayah, Anda tahu kan? Saya sudah tidak punya jalan mundur lagi. Utang $1 miliar. Mengapa mereka akan menunggu 10 tahun? Ayah. Tenang saja. Aku akan baik-baik saja. Kamu harus menjaga kesehatan di dalam. Aku akan segera menjemputmu pulang. Naik mobil.
Bagaimana kamu tahu aku di sini? Karena aku terus mengikutimu. Kenapa tidak membiarkanku mengantarmu? Ini bukan tempat yang baik. Lagi pula, ini urusan pribadiku. Sepertinya pertemuan kali ini tidak menyenangkan. Kenapa? Karena kamu. Ayah saya tahu. Di acara pertunangan, dilarikan oleh pacar saya, Xiao Shu. Sepertinya Tuan Su tidak begitu mengenal putrinya. Oh, jadi maksudnya pacar kamu sangat mengenal saya ya? Jangan sampai matamu bengkak karena menangis. Besok ada pesta. Ayo ikut saya. Baiklah. Tapi saya punya satu syarat. Katakan, perabot yang saya desain sudah membantumu membuka pasar Afrika. Saya ingin jadi kepala desainer. Bisa dipertimbangkan. Dia mungkin bisa memiliki. Ini adalah kalung yang disimpan nenek. Dikasihkan untukmu. Nenek, ini terlalu berharga. Saya tidak bisa menerima. Ah, nanti kau akan menjadi cucu perempuan saya. Barang-barang nenek adalah milikmu. Saya adalah cucu Anda, tapi tidak pernah terlihat Anda memanjakan saya. Jika ini keinginan nenek, jangan mengecewakannya. Nenek, kita pergi. Susu? Ya. Angka keberuntunganmu berapa? Aku mau beli saham pakai angka keberuntunganmu. Hoga, dengar-dengar adik ipar membantu membuka pasar Afrika untukmu. Sekarang perusahaan kalian bisa berkembang di sana. Aku sekarang butuh seseorang yang mampu dan siap bekerja keras untuk membantuku. Siapa di antara kalian yang mau? Di sana panas dan sulit. Kesana sama saja dengan pengasingan. Lebih baik berdiri di sini dan melihat wanita cantik. Betapa nyamannya. Wah, tubuhnya sangat indah. Gadis kecil ini terlalu menggoda. Dia hampir seperti pacar yang dibuat khusus untukku. Hahaha. Mengapa suaramu berubah? Mengapa suaramu berubah? Kau sakit tenggorokan. Pergi. Nona Su malam ini benar-benar cantik. Terima kasih, aku tidak minum alkohol. Saudara San, sapi kecil ini apakah menarik? Menarik. Kalian tahu namanya apa? Suking, Susu, Suking. Saudara San, aku salah, itu karena mataku tidak bisa mengenali kakak ipar yang baik hati. Jangan dibandingkan dengan saya. Afrika itu seperti, atau mungkin kamu perlu berlatih sedikit. Kak Gejie, kamu terlalu cantik hari ini. Saat Pak Hu melihatmu nanti, dia pasti tidak akan bisa bergerak. Ya, tubuhmu juga terlalu sempurna. Wajahmu lebih lembut daripada telur. Tidak hanya Pak Hu. Saya seorang wanita pun ingin menyentuhnya. Suking si rubah betina itu sudah menggoda Tuan Huo. Apakah kamu ingin Suking memotong kaki lampu peri? Siapa kamu? Saudara perempuan Suking, Su Nansing. Suking, seorang yang terpuruk, juga pantas dibandingkan dengan Jinge? Baru saja bertunangan dengan keponakan. Sekarang sudah tidur dengan paman kecil. Saya rasa Tuan Huo hanya menganggapnya sebagai mainan saja. Jika dia berani datang mencariku hari ini, saya akan menunjukkan padanya apa itu kejamnya masyarakat. Aku ada di sini. Kau mau apa dariku? Su King, kau berani merebut pria dariku. Jika Huo Qichen menyukaimu, tidak akan ada orang lain. Selama bertahun-tahun dia tidak memberikan umpan balik padamu, itu sudah menjelaskan segalanya. Bagaimana kau bisa naik ke tempat tidur Tuan Huo? Apakah kau tidak menyadari itu? Nona Si hanya tidak mau menggunakan cara-cara rendah seperti yang kau lakukan. Su King, apa kau begitu suka merebut milik orang lain? Hari ini aku akan membuatmu menyadari jati dirimu. Haha. Si Cheng. Aku tahu kamu ada di sini. King Su, kamu kalah. Dia mencintaiku. Kamu salah orang.
Ciumlah Tuan Shude. Tapi kamu Qin, aku benci padamu. Bawa Qin misi keluar dan buang dia. Kekasihnya tampan sekali. Apa yang harus kulakukan? Huo Susheng sepertinya cukup menarik. Kakak perempuan, hilangkan kata, sepertinya. Tapi ini tampak seperti kau baru saja jatuh cinta. Tidak juga, kakak laki-lakiku tetap menjadi bulan putih di hatiku. Tapi sekarang, mungkin kakak laki-lakiku sedang sibuk bekerja. Sedih. Tapi ya, kakak perempuan, jika kau benar-benar menyukai Huo Shicheng, kau harus mengatakannya. Setidaknya dia adalah seorang CEO yang otoriter. Banyak orang mengejarnya. Ini seperti mendapatkan bulan pertama di telaga dekat. Aku harus segera memetik bulan putih untukku. Tapi di hatinya, ada bulan putihnya sendiri. Kalau begitu, aku harus menghancurkan bulan putihnya. Kakak perlu dari lubuk hati. Huo Shichen, Nyonya Su, teknik kaki Anda sangat bagus. Belum mau diletakkan. Sial, tidur sambil memeluk bantal benar-benar bukan kebiasaan yang baik. Tidak tahu kapan bantal yang dipeluk bisa berubah jadi pria. Nona Su, saya harap kamu ingat hubungan kita. Jangan coba untuk menyenangkan. Saya tidak tertarik pada wanita yang berpura-pura. Benarkah? Lalu mengapa pacar tahu saya berbaring di tempat tidur? Masih mau tidur di ranjang? Jika memang mengingat hubungan kita, maka mohon untuk mematuhi itu di kemudian hari. Jangan terlalu jauh dariku. Jangan melakukan hal-hal yang membuatku salah paham. Hari ini aku akan mengantarkan nenek kembali. Malam ini kamu pindah ke kamar tamu. Tidak perlu repot-repot. Aku bisa tinggal di tempat lain. Tidak bisa. Pacarku tidak membiarkanku tinggal di tempat lain. Jangan-jangan kamu sudah terpesona dengan wanita yang licik ini. Aku khawatir Nona Su berbuat sembrono di luar. Mempengaruhi wajah keluarga Huo. Tinggallah dengan tenang di sini. Jangan pergi kemanapun. Paman kecil bahkan berani merebut orang di pertunangan keponakannya. Masih takut kehilangan muka? Aku pikir paman kecil tidak takut apapun. Coba panggil aku paman kecil sekali lagi. Lepaskan aku mau bangun ganti baju. Nona Su, tolong lebih tenang saat tidur di lain waktu. Aku suka tidur seperti ini. Apa urusanmu? Aku bukan pacar yang baik untukmu. Itu bagus juga. Aku juga bukan orang yang baik. Mari kita ambil apa yang kita butuhkan. Semoga kerjasamanya lancar. Harapannya selama perjanjian ini berlangsung. Kamu bisa mengakhiri hubunganmu dengan pria-pria di luar sana dengan lebih bersih. Kamu bicara apa sih? Mana ada pria-pria di luar sana? Ini urusan pribadi saya. Baiklah, sekarang saya akan bangun untuk mengganti pakaian. Tolong keluar, terima kasih. Kamu harus mendengarkan. Sangat mencampuri urusan orang lain. Hanya mengambil pakaian. Nona Su, jika saya benar-benar ingin melakukan sesuatu padamu, saya sudah melakukannya semalam. Tidak perlu menunggu sampai sekarang. Pria busuk, hanya pandai bicara. Tubuh itu sangat jujur. Kakak, kita sudah terjebak dalam masalah.
Letakkan pekerjaanmu. Cek perjalanan Sukin selama beberapa tahun terakhir. Sebelum siang ini, aku ingin tahu semua informasi tentang dia. Apakah itu kamu? Apakah benar kamu? Kepala, meskipun Nona Su berbakat luar biasa, tapi untuk mendapatkan kontrak sebagai kepala desainer, aku rasa itu mungkin sulit. Perusahaan pertama-tama tidak memiliki contoh sebelumnya. Kamu tidak memiliki aturan seperti ini. Tidak ada contoh sebelumnya. Maka buatlah contoh pertama. Tidak ada aturan seperti ini. Maka breaking the rules. Dan saya datang untuk mematahkan aturan-aturan apapun. Misu tidak mengonfirmasi kehidupan orang dalam produk. Tapi itu tidak berarti produk dapat bekerja keras di pasar. Huo, saya tidak setuju jika tanggung jawab desain untuk produk utama di masa depan diserahkan kepada seorang gadis muda yang tidak dipercaya. Dia bertindak sembarangan. Saat ini dia sangat kuat. Yao memiliki pengalaman yang terakumulasi selama bertahun-tahun. Dia juga memiliki kontrol terhadap pasar. Lalu mengapa pasar barang mewah internasional tidak terbuka? Jangan katakan itu internasional. Bahkan di dalam negeri kalian juga tidak bisa masuk 5 besar. Apa maksud Nona Su adalah, apakah kamu bisa membuka pasar barang mewah internasional? Betul. Aku bisa membuat Venmo menjadi yang terbaik di dunia. Dunia kerja ini bukan tempat bagi gadis kecilmu untuk bercanda. Selama itu adalah sesuatu yang ingin aku lakukan. Aku pasti bisa melakukannya dengan baik. Huozong, kamu setuju, kan? Jika kamu bisa membuat produk musim ini menjadi yang terlaris di seluruh negeri, aku akan menandatangani kontrak denganmu. Satu kata sudah cukup. Kakak. Saya sekarang sedikit meragukan pandanganmu. Saya juga tidak melihat dia begitu istimewa. Jika pandangan saya buruk, saya pasti memilihmu. Selamat tinggal, pacar. Orang yang kamu cintai bisa melihatmu masuk ke pelukan pria lain. Saya sarankan pria seperti itu langsung dibuang ke tempat sampah. Saya sarankan Tuan Huo, lebih baik jangan memberi saran dulu. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Semua data tentang Misu ada di sini, Tuan Huo. Kenapa tidak ada apa-apa saat dia berusia 8 tahun? Kamu tidak banyak. Baiklah, baiklah, aku belum cukup minum. Ah, benar, benar. Kamu belum banyak minum, kan? Pelan-pelan. Pelan-pelan? Ya, pelan-pelan. Lain kali lanjutkan? Ya, tentu saja, tentu saja. Saya kali ini minum terlalu banyak. Lain kali lanjut ya. Tuan, tolong antarkan dia dengan aman sampai rumah. Terima kasih. Adik perempuan sendiriannya. Siapa adikmu? Minggir, HMPH. Ibu punya temper yang cukup meledak. Ayo minum bersama kakak. Minum kamu? Pergi sana. Ah ibu, apa kamu sudah diizinkan bergerak? Apa yang kau lakukan? Kau teriak lagi seperti itu. Teriak saja. Semakin kau teriak, semakin aku suka. Teriak saja. Tolong. Lepaskan dia. Ada satu lagi. Mari kita minum bersama. Bagaimana ini? Aku tidak suka bermain dengan wanita lain. Atau kau lepaskan gadis kecil itu terlebih dahulu. Aku akan menemanimu bermain perlahan. Ah, maka aku tidak akan ragu-ragu lagi. Apakah kau masih berani untuk menggoda gadis-gadis di luar? Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Berhati-hatilah, aku bisa menghancurkanmu. Salah, salah. Aku tidak akan melakukannya lagi. Maaf. Sangat keren. Mengapa semua kosong saat dia berumur 8 tahun? Nona Su dikirim ke luar negeri untuk bersekolah dari usia 8 sampai 13 tahun. Benarkah? Coba kamu cari tahu apa yang terjadi di sekolahnya saat dia berumur 8 tahun. Kenapa kamu terus menatapku? Apa di wajahku ada pria? Tidak ada di wajahmu. Semua ada di kepalaku adalah kamu. Kamu berani sekali memutuskan teleponku. Dares to hang up on me? That's it. Bahkan berani memblokir saya. Apakah kapal persahabatan ini masih bisa terlayar? Oh, saat itu saya dan Huo Shichen. Huo Shichen bahkan memblokir Anda. Huo Shichen menjelaskan secara rinci. Susu, kamu tidak enak. Kamu, supir veteran, malah malu-malu. Kamu pasti jatuh cinta. Apa sudah jelas? Bagaimana keadaannya? Ayo Susu,
Bicara dong, aku sudah tidak sabar. Ah, seperti apa sih Huo 11 di atas tempat tidur? 11 Inran, sepupu kecil. Apa kamu mau coba sendiri? Bisa ya? Kamu benar-benar berani berpikir begitu. Tapi kamu jangan sampai mengincarnya. Ya, dia mulai membela anaknya. Bahkan bilang dia tidak jatuh cinta. Kamu segera pulang saja. Kakak, kamu luar biasa. Sepatu yang kamu tendang tadi benar-benar menusuk hatiku. Kenapa kamu bisa begitu cantik? Dan tampan juga? Kakak, bisakah aku jadi temanmu? Hai, adik kecil. Ingatlah itu. Jangan sekali-kali datang ke tempat berbahaya seperti ini sendiriannya. Saya pergi dulu. Kakak, kakak. Ada apa? Kakak, sepertinya pergelangan kaki saya terkilir. Bisakah kamu mengantar saya pulang? Baiklah. Kamu tinggal di mana? Jinyuan. Jinyuan. Ini rumahmu. Iya, ada apa, Kak? Apakah rumahnya itu? Dia adalah tokoh utama wanita dalam lukisan Huo Shichen? Itu cahaya bulan putih. Dia datang untuk apa? Rubah kecil ini benar-benar menganggap ini rumahnya. Kak, silakan duduk saja. Anggap saja sini rumahmu. Kak, maaf jika membuatmu tertawa. Saya ini punya obsesi kebersihan jadi tidak bisa melihat barang-barang kotor ini. Tunggu sebentar. Saya akan buang sampah ini dulu. Ada bau amis dari pakaian ini. Perlu saya bantu? Tidak, tidak usah. Semua ini adalah barang-barang yang ditinggalkan oleh seorang rubah betina. Syukurlah dia tidak ada di sini. Kalau tidak, saya sudah mengkuliti dia di tempat. Oh, bagaimana kamu bisa di sini? Aku akan lihat. Apakah kamu terhipnotis oleh wanita itu? Bahkan kamu berani mencuri pacar calon menantuku tanpa ragu. Apa urusanku denganmu? Siapa yang memerintahkannya untuk membuang semua ini dan kau harus mengumpulkannya kembali? Kamu malah berteriak padaku? Sebelumnya kamu tidak pernah berteriak kepadaku. Apa sebenarnya yang wanita itu katakan kepadamu? Ambil pakaianmu. Aku tidak akan mengambilnya. Bahkan jika kamu membunuhku, aku juga tidak akan mengambilnya. Aku tidak peduli apapun yang terjadi hari ini. Kamu harus mengusir wanita bernama Su itu dari rumah Huo. Jika kamu tidak mengambil pakaian-pakaian ini, kamu tidak akan pernah bisa lagi masuk ke kantor polisi. Kamu. Apakah kamu benar-benar menyukainya? Apa yang baik darinya? Huo Shichen begitu sabar dengan gadis itu. Apa itu bukan cinta sejati? Kalau cinta sejati sudah datang, lebih baik jangan mengganggu orang. Kalau tidak, kalian berdua jangan bertengkar. Saya sekarang pergi. Jangan pergi, jangan pergi. Kak, hari ini saya terjebak oleh seorang preman. Dan kakak ini yang melihat ketidakadilan mengusir penjahat. Dia, iya, benar. Itu dia bagaimana? Pandangan saya bagus kan? Sangat cantik. Cantik dan baik hati. Mana-mana tidak bisa dibandingkan dengan Wang Guada Huo Chang'an yang menggoda si rubah kecilmu itu. Ada ribuan wanita di dunia. Hari ini kamu harus mengusir Su Qing dari rumah Huo. Kalau tidak, aku tidak akan mengakui kakak ini. Dia adalah adik Huo Shichen. Bukan putri bulan. Pakaian Su Qing. Terima kasih. Kamu adalah Su Qing. Su Qing. Si rubah dalam mulutmu. Maaf, Shi Jie. Saya tidak bermaksud melempar barang kepadamu. Saya akan mengambilnya kembali sekarang. Bukan berarti saya tidak bisa. Aku tidak bodoh, aku tahu bahwa kakak itu adalah Su Qing. Kakak, kamu baunya enak sekali. Parfum apa yang kamu gunakan? Merek rubah. Oh, kakak jangan bercanda dengan saya. Kamu sangat cantik. Pasti kamu menggunakan parfum peri. Huo Cheng'an itu memang beruntung. Hampir saja dia menikahi kakak. Beruntunglah kakakku cerdas dan hebat. Berani menghadiri pesta pertunangan. Baru bisa merebutmu kembali. Aku harus memberi jempol untuk kakak ini. Bolehkah malam ini kakak tidur bersamaku? Tidak boleh, dia pacarku. Sungguh pelit. Kembali dengan cukup tepat waktu ya. Kalau aku tidak kembali, adikku akan memakanmu. Kamu bukan tidak tahu kekuatan tempur saya. Sudah pernah melihatnya. Sangat kuat. Saya masuk duluan.
Pada tahun ketika Suking berusia 8 tahun, dia tidak pernah muncul di sekolah. Sebaliknya, dia diam-diam dikirim oleh keluarganya ke sebuah rumah sakit rehabilitasi di dalam negeri. Nona Batu, bagaimana sih kamu bisa menaklukkan kakakku? Aku pikir kakakku akan seumur hidupnya menjadi jomblo. Tidak disangka dia sudah jatuh cinta. Kakakmu belum pernah jatuh cinta. Tidak, saya bersumpah dia itu hanya anjing setia yang terjebak. Jangan lihat dia yang terlihat menarik dan menggoda. Tapi dia sebenarnya belum pernah jatuh cinta. Bahkan belum pernah memegang tangan gadis. Apakah kakakmu punya seseorang yang dicintainya? Ah, dia bahkan mengatakannya padamu? Tapi tenang saja, Susu. Itu mungkin bekas cinta pertamanya yang tidak dia dapatkan. Kak, kamu ngapain? Kamu jangan urus. Kamu ngapain sih? Sukin itu pacarmu. Pacar perempuan tidak boleh chatting dengan pria liar lainnya saat bersama pacar laki-laki. Kalau tidak, nanti bakal dipukul. Pacar laki-laki, kita harus saling menghormati. Kamu benar-benar tidak mau rugi sedikit pun. Tentu saja aku tahu kamu sangat bersemangat hari ini. Namun, saya sudah memiliki janji. Saya tidak bisa menemani Anda hari ini. Siapa sebenarnya si Sinran? Apa yang Anda ingin dengar dari kebenaran? Pertama-tama, bantu saya satu hal. Maka saya akan mempertimbangkan apakah memberitahu Anda kebenaran atau tidak. Apa? Ritsuban di punggung saya tidak bisa ditarik lagi. Bagaimana cara menariknya sebelumnya? Bukankah Anda mengatakan harus melakukan kewajiban pacar? Bukankah membantu pacar menarik ritsleting adalah hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang pacar? Sekarang bisa dikatakan kebenarannya. Atau mungkin lain kali saja. Apakah kau juga pernah bermain-main dengan orang lain seperti ini? Orang lain mana? Huo Chang'an atau sisiran? Pacar. Aku tidak peduli dengan siapa yang kau tipu sebelumnya. Mulai sekarang, hanya bisa aku. Baiklah. Tapi kau yakin dengan ini? Aku sangat menyukai kedekatan. Kalau sudah dekat, tidak akan bisa lepas. Harusnya seperti itu. Hicks. Su King. Kau mungkin berpikir dengan naik keranjang Huo Shichen. Huo Shichen akan membayar utang keluarga Su. Kau merasa dirimu superior seperti itu. Masih bergantung pada pria. Tapi kamu terlalu menganggap dirimu tinggi. Seorang pebisnis seperti Huo Shichen tidak akan menghabiskan 1 miliar untukmu. Apa yang kamu katakan barusan? Kamu. Sudahlah, kamu dulu adalah tunangan Huo Chang'an. Meskipun sekarang kamu menjalin hubungan dengan Huo Shichen, kamu hanyalah kekasih terang yang pernah dia temui. Ini adalah urusanku dengan Huo Shichen. Tidak ada urusanmu. Aku menyarankan kau lebih baik urus diri sendiri dulu. Kau tahu mengapa keluarga Su bangkrut? Kau tahu sebenarnya mengapa ibumu bunuh diri? Maksudmu apa ini? Sebenarnya apa yang kau ketahui? Kau tidak mungkin berpikir bahwa orang tua kau benar-benar saling mencintai, kan? Itu semua hanya penampilan saja, bukan? Sebelum keluarga Su mengalami masalah, ayahmu sudah lama ingin cerai dengan ibumu. Tidak mungkin orang tuku saling mencintai seumur hidup. Bagaimana mungkin bercerai? Kamu pikir kamu yang menopang keluarga Su, ya? Usahamu itu hanyalah untuk membuat gaun pengantin baginya. Su King, oh Su King, kamu menganggap dirimu pintar. Padahal kamu adalah yang paling bodoh. Bukan, San Ge,
Kamu hanya perlu bermain-main dengan wanita itu. Jangan sampai kamu serius, ya, siapa bilang saya bermain dengannya? Kamu juga tahu bagaimana keadaan wanita saudara ketiga. Dia masih berutang lebih dari 10 miliar. Dan jatuhnya keluarga Su bukanlah hal yang sederhana. Jadi wanita itu hanya untuk bermain-main saja. Jangan sampai kamu menganggapnya serius. 10 miliar itu bukan 10 rupiah. Saudara ketiga saya. Lalu apa? Apakah kamu yang gila atau saya yang gila? Itu pasti kamu gila. Aku butuh bantuanmu nih. Cari daftar semua kreditor keluarga Su untukku. Mama. Apakah kamu tahu tentang bunuh diri ibuku sejak awal? Bunuh diri. Kenapa aku? Kenapa bohong padaku? Paman, aku yang bersalah kepada ibumu. Dia seharusnya hidup dengan baik. Aku yang menyebabkannya. Apa yang kamu lakukan sampai Nana memilih untuk bunuh diri? Katakan. Paman. Ini adalah urusan antara aku dan ibumu. Jangan bertanya lagi. Sebelum kejadian di keluarga Su, wanita itu sudah ribut minta cerai. Benarkah? Siapa? Siapa yang memberitahumu? Siapa anak dalam foto ini? Aku tidak mau bilang. Aku akan bilang untukmu. Anak dalam foto ini adalah anak luar nikahmu, kan? Maafkan aku. Susu, maafkan aku. Kamu mau bercerai dari ibuku karena anak luar nikah ini, kan? Dia adalah satu-satunya harapan terakhir ibuku, kan? Urusan King tidak kamu mengerti. Saya tidak mengerti. Saya hanya tahu kamu berselingkuh saat menikah dan menyebabkan kematian ibu saya. Saya tidak akan memaafkanmu. Saya juga tidak akan memaafkan selingkuhan ini. Anak luar nikah kalian setelah menikah. Saya akan menyelamatkan selingkuhan ini yang saya cintai dan keluarga saya. Saya akan membuatnya membayar. Paman, kamu harus memberi pengertian dan memaafkan. Jika kamu ingin menyalahkan, salahkan saja ayah. Ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu benar-benar ayah yang baik. Kalau kamu begitu menyukai anak ini, aku akan berdiri di beberapa tempat, langit dan petir. 10 perempuan itu ditanggung oleh anakmu. Bagaimanapun juga, dia juga adikmu yang memiliki hubungan darah. Kamu tidak bisa memperlakukannya seperti itu. Apakah kamu pernah berpikir tentang itu? Dia seharusnya tidak datang ke dunia ini. Katakan, apa yang ingin kamu lakukan? Membalas dendam. Juju, jangan sembarangan. Juju. Ada apa? Penipu. Mereka semua penipu. Ayahku masih di luar, memiliki seorang anak haram. Dia yang membunuh ibuku. Dia terus-menerus menipuku. Tidak apa-apa. Semua sudah berlalu. Kedepannya aku akan melindungimu. Tidak akan membiarkanmu terluka. Masalah kreditor keluarga Su sementara ditangguhkan. Saat ini ada hal yang lebih penting untuk kau selidiki. Saudaraku akhirnya sadar. Mungkin keluarga Su bisa membayar utang. Apa urusannya? Apa sebenarnya alasan kebangkrutan keluarga Su? Saya akan periksa sekarang. Tidak peduli apa yang terjadi, saya akan selalu ada di sampingmu. Apa yang saya lewatkan? Kamu menjadi orang yang disalahkan besar sekarang. King. Berdasarkan apa Suzy Cheng itu bisa membuatmu menanggung tuduhan? Dia bahkan harus membayar utang untuk orang-orang yang tidak berperasaan itu. Aku sangat marah. Sekarang aku hanya ingin menangkap selingkuhan itu. Mengoyak-ngoyaknya dengan tanganku sendiri. Aku tidak akan membiarkan ibuku mati dengan cara yang tidak jelas. Mati. Dia harus mati karena berani mengganggu kerabat kami. Sudah hidup terlalu lama. Apakah sudah menemukan siapa selingkuhan itu? Belum tahu. Tapi aku pasti akan menemukannya. King,
Jangan khawatir. Aku pasti tidak akan tinggal diam tentang hal ini. Nanti aku akan membantumu membalas dendam. Aku akan merobek wajahnya. Kamu masih punya sedikit hati nurani. Kita sudah berteman lebih dari 20 tahun, bukan untuk sia-siakan. Qin Qin tidak menyimpan apa-apa darimu. Masalahmu adalah masalahku. Tidak usah bicara lagi, coba yang ini. Kalau Huo Shichen melihat pacarnya berciuman dengan pria lain. Tidak ada pria yang mau kepalanya diinjak-injak oleh seorang wanita. Huo 11 diam saja. Dia hanya berperan sebagai wanita bodoh. Mari kita tunggu dan lihat pertunjukan besar ini. Aku akan mengirimkan video itu kepada Huo 11. Apa yang terjadi? Missy mengirimkan sebuah video. Laporkan dia. Video tersebut tentang Missy. Baiklah, tidak usah dibahas lagi. Ayo, coba minuman ini. Minuman ini disebut menggoyang. Coba sedikit. Hari ini aku tidak bisa minum alkohol. Sayang. Kau tidak hamil, kan? Kalau tidak, kenapa tidak bisa minum? Apa aku terlihat seperti hermaprodit? Aku sendiri yang memberi diri sendiri serbuk sari. Sayangku. Jangan-jangan setelah terakhir kali dengan Huo Shichen, tidak ada apa-apa lagi, kan? King King. Dia tidak bisa atau kamu yang tidak bisa? Kalau memang tidak bisa, kita bisa ganti yang lain. Ini menyangkut urusan seumur hidupmu. Tidak bisa, kan? Jika kamu berani bilang pacar saya tidak bisa, saya akan biarkan dia. Aduh. Begitu membela, ya? 20 tahun berteman sia-sia. Baiklah. Hari ini aku akan mengganti alkohol dengan jus. Terima kasih atas kebersamaanmu selama bertahun-tahun. Bersulang. Kenapa kamu datang? Headliness besok. Sushi dan diskon tersembunyi di luar. Huo Shichen sudah terkenal. Sungguh, Tuhan itu adil. Akhirnya aku menunggu bulan ini. Aku ingin lihat bagaimana Huo Shichen akan mengatasi wanita ini. Dia berani mengkhianati Huo Shichen. Aku lihat dia kali ini bisa selamat atau tidak. Kita tinggal menunggu Xiao Huo untuk menghukum wanita kecil ini. Pacar, aku sudah bilangkan. Kalau mau minum, aku temani. Kenapa tidak dengar? Oh pacar, aku sangat patuh. Aku tidak minum. Iya. Cium sendiri. Bagaimana? Aku bilang aku baikan. Cepat. Aku bawa pacarku pulang dulu. Semua pengeluaran hari ini, catat di tagihanku. Kalian main saja dulu. Sing love ladi love. Kamu dan dia punya hubungan yang baik. Apakah kamu merasa cemburu? Ya, aku adalah pacarmu. Tidak apa-apa cemburu, bukan? Tapi dalam perjanjian itu, bagaimana jika aku serius? Kamu menyukainya. Iya, sangat menyukainya. Mengapa kamu tidak bersamanya saja? Baiklah. Dia adalah sahabat karibku sejak kecil. Bersama sejak kecil. Masih teman masa kecil. Tak heran hubungan kalian begitu baik. Anakku yang kecil. Orang yang disukai. Tapi orang yang seharusnya cemburu itu aku, kan? Dia awalnya. Masih ada ketertarikan padamu. Tapi kemudian langsung aku matikan sebelum sempat berkembang. Hari ini aku akan memaafkanmu. Ini tentang urusan ayahmu. Siapkan dirimu. Bagaimana kamu tahu bahwa aku sedang menyelidikinya? Kamu adalah putriku. Setiap gerakanmu, aku harus tahu. Siapapun yang berani menyakitimu, aku pasti akan membebaskanmu.
Ternyata kamu sangat teliti. Ternyata kebangkrutan perusahaan ini tidak lepas dari hubungan dengan selingkuhannya. Dia ternyata bekerja sama dengan orang luar untuk menjual saham perusahaan, mencuri keuntungan di sana-sini, mengakibatkan ayah menanggung utang 1 miliar. Dia malah bisa pergi dengan selamat. Awalnya aku pikir kamu akan marah besar. Tak kusangka kamu bisa begitu tenang. Apa kamu tidak ingin mengatakan apa-apa? Kenapa aku harus bersedih karena orang lain? Justru selingkuhan yang membunuh ibuku ini. Harus membuatnya menderita. Tidak bisa tidur dan makan. Kamu bisa berpikir seperti itu. Menjelaskan bahwa kamu sudah memikirkannya. Kamu ingin melakukan apa? Aku ingin menemuinya. Tentu saja bisa. Tapi, aku akan membawamu ke klub terlebih dahulu. Hei, Nona. Kamu cepat lihat. Apa ini perjanjian? Tidak berpelukan dan tidak berciuman. Tidak perlu tidur bersama, dijamin selalu siap sedia. Dijamin jadi pacar yang baik di depan nenek, tidak ada yang bisa menggantikan. Tidak perlu uang, ini kerjasama. Apa yang terjadi dengan kakakku dan Kak Susu? Mereka kan pasangan yang terikat perjanjian. Berarti itu palsu. Apakah mereka sedang berpura-pura? Lalu bagaimana ini, Nona? Nenek masih menunggu untuk menggendong Cicit. Ibu Sang, kita bisa mengubah yang palsu ini menjadi yang nyata. Malam ini ada meteor. Akan segera datang. Benarkah? Benar-benar ada meteor. Cepat buat permohonan. Permohonanku sudah terkabul. Lalu kamu tidak punya permohonan lain? Ada. Semoga semua harapan untuk gadisku bisa terwujud. Kak Sisi. Kalian sudah kembali. Nenek sudah datang. Siapa yang membuat Anda marah? Mengapa begitu besar? Anak nakal, selain kamu siapa lagi yang bisa membuatku marah? Apa ini tentang perjanjian? HMPH. Berdebat tanpa henti. Kalian berakting di depan saya. Ini sebenarnya ide siapa? Apakah kau yang membuat gadis itu menandatangani ini? HMPH. Mengada-ada bahkan untuk hal seperti ini. Hari ini nenek akan mengajarkanmu bagaimana menjadi orang yang baik. Bungkukanlah dirimu. Nenek tidak menyalahkannya. Ini salahku. Nenek. Ini salahku. Takdirku memang tidak ada hubungannya dengannya. Ini nenek saya. Perjanjian ini saya paksa dia tanda tangani. Jika mau memukul, pukul saya saja. Sebenarnya hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Paman, jangan bicara untuknya. Jika dia memaksa atau memanfaatkanmu, katakan pada nenek. Nenek saya akan membela kamu. Sudah besar begini. Tidak belajar yang baik, malah belajar dari orang-orang di grup perjanjian itu. Bagus sekali. Nenek, ini adalah kerabat. Benar-benar tidak ada yang baik. Scan dan panggil dokter cepat. Nenek, kita bukan sudah sepakat? Tinggal di sini untuk menjodohkanmu. Kenapa benar-benar bertindak sekejam ini? Tadi wajah Susu sudah pucat. Aku sudah terluka parah. Kamu bilang apa ini tidak perlu, ya? Jika aku tidak memberikan obat kuat kepada mereka, mereka berdua akan selalu berdiri di tempat yang sama. Tidak akan melakukan apa-apa. Mendekati satu sama lain lebih jauh, ya. Aku tidak menyangka hari ini anak buku itu malah melompat dan mencium bocah jelek itu. Menghalangi satu pukulan. Mulai sekarang, kita lihat saja nasib bocah bodoh ini.
Jadi, nenek Anda memiliki maksud lain, ya? Saya menyerah. Garam yang saya makan lebih banyak daripada nasi kita. Di depan saya mereka bermain peran pasangan. Mereka masih bengong. Tubuh tua ini harusnya membuat mereka berpikir dengan hati-hati. Jika mereka menambahkan api. Siapa yang membuatmu mendekat? Saya sudah bilang akan membalas budi. Lagi pula, kamu pacarku. Lain kali kalau ada kejadian seperti ini, jauhkan diri sejauh mungkin. Aku tidak butuh seorang gadis kecil untuk melindungiku. Apakah kau masih ingin nenek memukulmu lagi? Kecuali jika kau berpura-pura serius denganku. Jika kau benar-benar menjadi nyonya api, nenek tidak akan memukul orang. Siapa yang mau berpura-pura serius denganmu? Akhirnya aku akan membuatmu dengan sukarela menikah denganku. Hei, kamu siapa? Kau nenek moyangmu. Eh. Kau kenapa sih? Sebenarnya siapa sih? Kalau kau tidak bicara, aku akan lapor polisi. Ada apa dengan Tante Sue? Nyonya, gadis ini langsung masuk rumah tanpa bicara. Tanya dia juga tidak jawab. Kau. Dengar-dengar, Nona Yu pernah bekerja di klub. Saya pikir itu pasti kecantikan luar biasa dari negeri ini. Tapi setelah melihatnya hari ini, hanya sebatas itu. Meskipun bukan kecantikan luar biasa dari negeri ini. Yang penting dia tahu bagaimana mengendalikan hati pria, bukan? Nyonya Yu memang tidak tahu malu. Dihitung-hitung, Nyonya Su harus memanggil saya sepupu muda. Kamu bicara seperti itu sedikit kurang sopan. Hei, apa yang kamu lakukan? Ini urusan kita berdua. Kamu tidak perlu khawatir. Silakan sibuk dulu. Nyonya, ini tidak ada masalah. Dia tidak akan melukaku. Apa kamu tidak takut aku benar-benar akan mengambil nyawamu? Jika kamu benar-benar ingin mengambil nyawaku, kamu tidak akan bicara banyak seperti ini. Suking, apa sebenarnya tujuanmu datang menemuiku? Kamu berkolusi dengan orang luar untuk menelan aset keluarga Su, menyebabkan industri keluarga Su runtuh. Kamu masih berani tinggal di villa yang dibeli orang tuaku? Kalau kamu pintar, segeralah pindah dari sini. Ambil semua uang muda, dan semua perhiasan yang dibeli ayahku untukmu. Ambil semuanya. Ini. Siapa yang memberimu semua ini? Selain ayahku. Siapa yang tahu jelas tentang pengeluarannya? Pada hari kamu melompat ke pelukan ayahku sebagai wanita lain, kamu seharusnya tahu. Wanita lain tidak punya akhir yang baik. Tidak mungkin. San Sicheng tidak akan melakukan ini padaku. Aku telah memberinya seorang putra. Dia pernah berkata dia akan membuatku hidup tanpa kekurangan. Kamu, seorang wanita yang bermain di tempat hiburan malam, masih percaya pada kata-kata pria? Aku memberimu 1 hari waktu. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesali keputusanmu. Kau berbohong. Orang yang dicintai Su Zicheng adalah aku. Orang yang dicintai Wu Bin adalah selingkuhannya. Seandainya ibumu tidak mencari mati dan tidak mau bercerai, aku sudah menjadi Nyonya Su. Karena pasangan sialan ini membunuh ibuku. Ikuti aku. Pergi berlutut. Kenapa harus begitu? Aku menyalahkan dia karena dia sendiri tidak bisa menjaga laki-lakinya. Tidak bisa melahirkan anak laki-laki disalahkan padaku. Kau masih belum menyesal. Tidak apa-apa, kau tetap keras kepala. Dosamu tidak akan tertebus. Aku akan membuat anakmu membayarnya sedikit demi sedikit. Su King. Kau mau apa? Jangan lukai anakku. Dia juga adikmu. Adik. Ibu hanya melahirkan aku satu-satunya anak. Aku tidak punya saudara. Su King, aku sudah sabar padamu cukup lama. Jika kamu berani menyakiti anakku, aku juga tidak akan segan padamu. Apa yang bisa kamu lakukan? Jika kamu berani menyentuh Su King, aku akan membuatmu menderita. Kamu bisa menangkapku. Apa tujuanmu sebenarnya? Bersujudlah. Bertobatlah atas apa yang kau lakukan. Aku bersujud padanya. Kenapa aku harus bersujud?
Ibu, kenapa kamu harus menanggung semua ini sendirian? Anak perempuan sudah dewasa. Anak perempuan juga bisa melindungimu. Kenapa kamu meninggalkan ibu saya? Kamu hanya menonton di sini. Dia disuruh berlutut selama 24 jam. Baiklah, Tuan. Ayo kita pergi. Demam. Huo Chen. Ada apa? Terima kasih. Tidak perlu berterima kasih. Setelah urusan ini selesai, kamu cukup menyerahkan dirimu. Jika membalas dendam adalah perasaan, apakah kamu akan menganggap aku kejam? Aku akan membantumu. Baru-baru ini, putri keluarga Su King, memberikan banyak bukti, yang membuktikan Su Zicheng berselingkuh. Menggelapkan uang perusahaan dan berkolusi dengan kekuatan eksternal untuk menjual rahasia inti perusahaan, yang mengakibatkan putusnya rantai keuangan grup Su. Para pemegang saham dan kreditor perusahaan berbondong-bondong menuju tempat opini publik untuk menuntut utang. Buka pintunya. Kembalikan uang. Kalau tidak kembalikan uang, aku akan bakar kamu sampai habis. Buka pintu, hutang harus dibayar. Itu sudah seharusnya. Buka pintu. Nyonya, para kreditor semakin banyak. Bagaimana ini? Bagaimana kamu bisa melakukan ini? Apakah kamu tahu ini akan membahayakan Buyu? Maka saat kau paksa ibuku mati, ini sama sekali bukan perkara yang sama. Susu, segera tarik kembali nyawa itu. Orang tuamu, Qin, tolong lepaskan adikmu. Oke, ayah memohon kepadamu. Kau tahu tidak, kau berada dalam situasi seperti ini hari ini. Semua karena King. Aku telah merugikanmu dengan orang luar. Kenapa kamu masih membela dia sampai sekarang? Dia kan sudah memberiku seorang anak laki-laki. Aku tidak bisa melihat adikmu menanggung bencana yang tidak semestinya. Kamu tega membuatku menanggung utang yang besar? Menanggung segala sesuatu yang tidak seharusnya? Apakah kamu pernah berpikir, aku juga anakmu? Iya. Kamu adalah kakak. Kamu seharusnya mengampuni kakakmu. Aku selalu berpikir bahwa kamu adalah suami dan ayah terbaik di dunia. Aku menghormatimu dan memanjakanmu. Aku mencintaimu. Untuk bisa bersatu denganmu lebih cepat, aku sendiri menanggung semua hutang keluarga Su. Apakah ini cara yang baik bagimu? Mulai sekarang, aku tidak ingin lagi melihatmu. Tahun depan, aku hanya ingin hubungan kita berakhir sampai di sini. Ah. Apakah Sisi Ji sudah tidur? Belum. Sisi Ji ya, aku datang untuk memberikan hadiahmu. Mengapa memberi aku hadiah tanpa alasan? Aku tidak membutuhkan ini. Tapi mungkin kamu dan kakakmu bisa menggunakannya. Sisi Ji ya, aku pergi dulu ya. Teruslah berjuang. Apa? Kamu sedang melihat apa? Tidak ada apa-apa. Itu pacarmu? Kamu tahu, setiap kali kamu berbohong dan cemas, kamu selalu menunjukkan sesuatu yang jelas. Apa itu? Suaramu menjadi lebih keras beberapa kali lipat. Untuk apa membeli semua ini? Membeli semua ini untuk apa? Ingin seorang tampan seperti dia di depanku. Tidak ingin itu aneh, kan? Ada apa? Jangan bicara. Tunggu. Sudah. Mereka sudah pergi. Kenapa tidak memberitahu lebih awal? Begitu banyak orang yang meninggal. Aku juga ingin memberitahumu. Tapi kau tidak memberiku kesempatan.
Apa yang terjadi? Apakah kau merasa disakiti? Tidak. Itu berarti kau rinduku? Setelah aku selesai dengan pekerjaanku, bisakah aku menemanimu dengan baik? Baik, malam ini aku harus bertemu dengan SXNRN. Aku akan pulang agak larut. Baik, tapi jangan minum alkohol. Dia pacarku. Kenapa dia ada di mana-mana? Memang benar-benar tidak pergi. Karena dia, aku benar-benar kehilangan Huo Shichen. Juga karena dia. Keluarga Huo memutuskan semua hubungan kerja dengan keluarga si kami. Menyebabkan saham keluarga si kami merosot tajam. Aku sangat ingin membunuhnya. Itu terlalu murah untuknya. Seandainya aku akan menyeretnya ke dalam lumpur. Menjadi kotor dan menjijikan. Tidak berharga sama sekali. Kemudian dibuang oleh Huo Shichen. Ditolak oleh jutaan orang. Apa ada cara? Cinta pertamamu benar-benar membuatku kesal. Jika kamu menginginkannya sekarang, aku tidak akan menolakmu. Benar-benar bisa. Kamu tidak mau? Aku memang menginginkannya. Namun, aku tidak ingin kau memberikan dirimu kepadaku hanya karena rasa terima kasih. Kau menyembunyikan orang lain di sini, bukan? Tunggu sampai kau lupa semuanya dan kemudian kau bisa memberikan dirimu kepadaku. Aku memang bukan orang baik. Namun, aku juga bukanlah orang jahat yang bisa dilawan oleh seorang pahlawan. Su King, apakah kau tahu bahwa mereka semua datang menagih hutang kepadaku? Mereka ingin membunuh kami, ibu dan anak, hutang ayah harus dibayar oleh anak. Itu adalah aturan. Aku akan menikah suatu saat nanti. Barang bekas tidak pantas untuk menjadi utang. Nanti utang ayah akan menyusahkan di penjara. Su King, adikmu baru berusia 10 tahun. Dia masih sangat kecil. Bagaimana dia bisa menanggung semua ini? Apakah kamu ingin para penjahat itu mencari seorang anak berusia 10 tahun dan menganggapnya manusia? Ketika para penjahat itu datang dengan pisau ke rumahku dan menemui aku dan ibuku. Apakah kalian pernah memikirkan keadaan kami saat kalian hidup tenang? Kamu bahkan tidak bisa menanggung sedikit pun. Hari-hari ke depan masih panjang. Jin En akan membuatmu merasa lebih menderita daripada mati. Masih tidak bisa melupakan Su King. Benarkah? Pergi saja. Kamu hanya berani galak padaku. Kamu bisa berani di depannya, kan? Bukan berarti aku meremehkanmu. Seandainya aku seorang pria, aku pasti tidak akan mudah melepaskan wanita yang belum aku dapatkan. Dulu kalau bukan karena kamu menggoda, apa mungkin bisa lari dengan paman kecilku? Aku Chang'an. Bukankah kamu juga senang saat bersama aku? Sekarang tiba-tiba tidak mengakui lagi? HMPH. Pria? Ya, semua seperti ini. Setelah mendapatkannya, tidak menghargai. Yang tidak didapatkan, selamanya bergejolak di hati. Aku punya cara untuk membuat Su King kembali di sisimu. Oh, jadi begitu orangnya. Yang kamu pesan? Bukan begitu. Itu kan laki-laki liar mana? Pasti cucu si bos. Kendarai mobilnya lebih cepat. Lebih cepat lagi. Ada urusan. Susu, aku ada yang mau kuterima. Aku sama kamu gak ada yang bisa dibilang. Aku tahu kamu bersama si kecilku hanya untuk membalas dendam padaku.
Aku juga tahu kamu hanya menginginkan uangnya. Tidak masalah. Aku juga bagian dari keluarga Huo. Setelah paman kecilku meninggal, aku adalah pewaris satu-satunya. Saat itu, apapun kekayaan atau kedudukan yang kamu inginkan, akan kuberikan padamu. Pergi. Itu hanya omong kosong. Kembalikan ponselku. Lepaskan. Pergi jauh. Jelas-jelas aku adalah tunanganmu. Mengapa kamu yang berbicara? Cium aku. Jika kamu menciumku, aku akan melepaskanmu. Bagaimana, perawat? Bersikaplah manja padaku. Mohon, aku akan melepaskanmu. Pergilah. Karena kamu tidak kooperatif. Putus. Aku sudah mengurusmu. Aku akan membunuhmu, tutup mulut. Kamu belum merasakan kenikmatan tertinggi dari seorang wanita? Paman kecilku itu orangnya kaku. Tidak ada sedikit pun rasa romantis. Aku akan membuatmu merasakan kenikmatan tertinggi di dunia. Nikmat. Kemana kamu lari? Hari ini tidak ada yang mengajak saya makan. Di mana Su King? Ada apa? Oh, Su King. Saya baru saja melihat dia keluar bersama Gu Chang'an. Kalian sebenarnya merencanakan apa sih? Merencanakan apa? Kamu bisa mengikutinya dan lihat saja. Siapa tahu ada drama besar yang menunggu kamu. Jika King terjadi sesuatu, saya pastikan keluarga Si akan hancur. Saya akui kamu seorang brengsek. Paman tidak akan memaafkanmu. Hahaha. Paman benar-benar mengurusnya. Brengsek tolong. Berhenti. Paman. Apakah King baik-baik saja? Bagaimana kabarmu? Tidak baik. Huo Chang'an. Kamu berani mengganggu King. Aku akan memukulmu sampai mati. Kamu itu siapa? Apa hakmu untuk mengatasku? Huo Cheng'ah. Apakah kamu ingin mati? Xiao Shu, dengarkan penjelasanku. Semua ini karena wanita Susin yang menggoda aku. Bicaralah seperti manusia. Mengejekku 3 kali di pagi dan 4 kali di malam. Dia menggoda orang lain ketika dia bersama denganku. Shu yang benar, dengarkan aku. Kau pantas menerima tamparan. Biarkan aku. Masih berani menyebutku sepupuku. Apakah kau berani melakukan hal seperti itu pada sepupuku sendiri? Apakah kau masih manusia? Hari ini nenekmu akan mengajarkannya kepadamu bagaimana menjadi seorang cucu yang baik. Atau kau lebih baik jujur dan terbuka denganku. Mungkin aku masih akan memberi sedikit toleransi. Iya, dia yang menghasutku. Ini tentang perbuatan buruk Sukian. Dia ingin menghancurkan reputasi Sukian. Tidak bisa menikah dan hanya mengajar. Sulansin, sebenarnya aku ingin memberi kesempatan padamu. Tidak kusangka kamu tidak berubah. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kamu pikir aku tidak bisa mengatasi kamu? Dengar-dengar, belakangan ini kamu menipu beberapa anak konglomerat. Kamu sudah menipu banyak uang. Anak-anak konglomerat itu sudah melapor ke polisi. Polisi sedang mencarimu di mana-mana. Uang yang kamu tipu itu cukup untuk membuatmu tinggal di penjara untuk beberapa waktu. Bagaimana kamu tahu itu? Jangan pernah berniat buruk pada orang lain. Tapi juga jangan lengah terhadap niat buruk orang lain. Song Dansin, hari-hari baikmu sudah berakhir. Nona Sisi, segala yang aku lakukan ini semua untukmu. Apa urusannya orang gila ini dengan aku? Su King. Aku tidak terima. Kenapa kamu bisa hidup dengan baik? Kenapa semua orang menyukaimu? Aku akan mengutukmu seumur hidupku. 11 Cheng, dengarkan aku menjelaskan. Ini benar-benar bukan urusanku. Percayalah padaku. Tidak masalah. Nona Si, kau berani melakukannya. Kenapa tidak berani mengakuinya? Apakah pelajaran sebelumnya masih belum cukup? Sampai kau terus-menerus menargetkan pacarku. Apakah kau ingin membuat mereka menghilang? Sister Susu, kau sudah datang. Aku sudah mendengar tentangmu dari ibu. Kamu baik-baik saja, aku sangat khawatir tentangmu. Aku baik-baik saja,
Kakak laki-lakiku menyelamatkanku. Tidak perlu khawatirkan urusan kami dengan Suking. Dia siapa? Aku tidak peduli dengan identitas atau latar belakang keluarganya. Kalau kamu menikahinya, bagaimana bisa kamu menghadap para leluhur keluarga Huo? Sekarang, lebih baik urus anakmu sendiri, kakak ipar. Perjanjian pernikahan sebelumnya sudah cukup membuat para leluhur keluarga Huo malu. Kau dan aku sepertinya sudah mengerti. Sesuatu yang memalukan. Berani-beraninya berpikiran buruk terhadap bibi kecilmu, HM. Nenek, tolong pertimbangkan karena ayahnya. Maafkan dia sekali saja. Aku jamin dia tidak akan mengulangi lagi. Chang'an, cepat berlutut. Nenek Chai, saya salah. Sebelumnya saya memang brengsek. Saya akan berusaha untuk berubah mulai sekarang. Saya tidak akan mengubahnya lagi. Terlalu nenek buyut. Apa gunanya kamu minta maaf kepadaku? Kepada siapa kamu telah menyinggung, maka kamu pergi dan minta maaf kepada mereka. Susie, aku salah. Tolong, lihatlah kita masih memiliki sedikit hubungan. Maafkan aku. Susie, selama kamu bisa memaafkan Chang'an, ia akan menjadi budakmu di masa depan. Bukan begitu? Percayalah padaku sekali lagi. Saya menjamin tidak akan lagi melawan dia di masa depan. Jika kamu berani lagi mengincar anak perempuan saya pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Pergi. Kau dengar belum? Kau harus pergi meskipun kau tidak mendengar. Huo Chang'an mulai dari hari ini. Kembalilah ke sel tahanan. Tanpa perintah saya, jangan keluar. Nyonya Wang, tolong bantu saya dan Chang'an. Ada apa? Katakan dengan jelas. Kota Barat tanpa alasan menutup Long An selama 3 hari penuh. Lihat saja, dia sudah kurus sekali. Apa mungkin mereka menutup Long An tanpa alasan? Kakak ipar, kamu datang untuk mengadukan? Kenapa tidak menjelaskan situasi yang sebenarnya? Bagaimanapun juga, Long An adalah satu-satunya keturunan keluarga Huo. Sekalipun dia salah, tidak seharusnya dia dihukum seperti ini. Chang'an memperkosa Sususi. Bagaimana kakakku bisa menahannya? Apa? Wan Er bertanya, apakah ini benar? Ah, hanya main-main saja kan? Ada apa dengan itu? Bukankah kita tidak punya wanita seperti itu di keluarga Huo? Kakak ipar, maksudmu apa? Esking adalah mantan pacar Chang'an. Seperti yang diketahui semua orang, itu tidak masuk akal. Lagi pula, keluarga Su sudah bangkrut. Ayahnya masih di penjara dan tidak tahu kapan bisa keluar. Yang lebih parah adalah skandal yang terungkap beberapa hari yang lalu. Ayah Suking memiliki selingkuhan di luar. Dan juga seorang anak luar nikah. Masalah-masalah ini membuat kota bergejolak. Bagaimana keluarga Huo bisa menerima menantu seperti ini? Suking, aku pasti akan menikahimu. Maaf, aku tidak tertarik pada sapi dan kuda. Aku juga tidak akan memaafkannya. Dengar tidak, Huo Chang'an, mulai sekarang. Aku tidak ingin melihatmu di dalam negeri. Kakak ipar sangat mencintai anak, mari kita pergi. Nenek. Jika kalian tidak mau, aku akan mengirimnya untuk dikebiri, agar tidak ada masalah di kemudian hari. Ibu. Baiklah, kita pergi. Kita pergi ke luar negeri. Tidak akan kembali lagi. Cepat pergi, jangan mengganggu di sini. Susu. Ayo cepat. Nenek, wanita yang tidak tegas. Statusnya tidak stabil. Susu, kau memiliki beberapa ciri yang mirip denganku saat muda. Jadi. Kapan kalian menikah? Kapan kalian mau punya anak? Nenek. Ayo pergi. Pulang. Siapa yang mengizinkanmu membawa Susu pulang? Aku masih ingin mengobrol dengan Susu. Nenek, kalau aku tidak membawa istriku pergi, bagaimana bisa punya anak? Kalau begitu, cepatlah pergi. Tunggu sebentar, aku juga akan pulang bersamamu. Kembalilah padaku. Kau harus tinggal di sini dengan baik. Jangan pergi kemanapun. Jangan mengganggu nenekku. Peluk cucu berat. Hari ini aku begitu kejam. Apakah kau tidak merasa aku sangat galak? Bukankah seharusnya galak sedikit pada pria liar di luar? Tapi dia adalah keponakanmu. Lalu bagaimana? Berani mengganggu wanita saya. Meskipun itu raja sekalipun, tidak akan bisa. Sayang, aku sangat mencintaimu.
Nona, seseorang di pabrik kami sudah mendapatkan petunjuk. Sekarang, apakah Anda bisa datang untuk mengatur para aktor? Itu, saya ada urusan lain sebentar lagi. Kita bertemu nanti saja. Kalau begitu, saya antar Anda. Tidak perlu, saya bisa pergi sendiri. Pernah terjadi kebakaran di panti asuhan itu. Banyak arsip sudah hilang. Termasuk arsip nomor 52. Namun beberapa waktu lalu ada orang yang mengaku sebagai nomor 52 dan bertanya tentangmu. Siapa? Asisten presiden dari kelompok fan tertentu. Kamu tidak mungkin berpikir dia adalah nomor 52, kan? Dia mengatakan datang untuk mencari nomor 48 atas nama bosnya. Huo Shichen adalah nomor 52. Dia adalah kakak laki-laki yang kucari. Kakak. Bagaimana pendapatmu? Itu kamu. Selalu kamu. Cahaya bulan putih di hatiku. Adalah kakakku yang paling lembut. Adalah nomor 52 saya. Ternyata orang yang saya suka dulu juga adalah orang yang saya suka sekarang. Saya suka kamu. Apakah kamu juga suka saya? Apa? Apakah kamu sudah tahu sejak lama bahwa aku adalah nomor 48? Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Aku pikir selama ini aku sudah berpaling padamu. Bajingan Hu Shisheng. Apa yang terjadi ini? Mulai hari ini, tempat ini kembali milikmu. Kamu begitu baik padaku. Apa yang harus aku lakukan untuk membalas budi kamu? Kau bukan ingin mengorbankan diri untukku? Maka kau bersumpah untuk selamanya? Selamanya tidak cukup. Aku ingin bersama denganmu, seumur hidup. Dan setelahnya. Baik.